Ada kasus yang menggerakkan terjadi di Serang, Banten nih, yang mana Pak Sutri diduga menjadi korban perampokan. Yang mana sang istri tewas yang bernama Petri Sihombing berusia 35 tahun. Ya, Petri Sihombing 35 tahun, sang istri meregang nyawa, sedangkan sang suami bernama Wadison Pasaribu terkulai lemas dengan kondisi tangan terikat dan terbungkus karung. Emang banyak sekali orang yang menduga kalau keduanya menjadi korban perampokan, mengingat ada anak korban yang meminta tolong kepada tetangganya. Nah, tapi ternyata sebenarnya ini hanyalah tipu muslihat alias skenario. Nah, apa yang dimaksud? Inilah kasus nggak punya hati. Kelakuan mereka ini bikin sakit hati. Sang suami yang sebenarnya pura-pura jadi korban perampokan. Ya, sang pelaku itu sang suami yang bernama Wadison Pasaribu, usia 37, yang belakangan ketahuan merupakan pelaku pembunuhan sebab menjalani perawatan medis di rumah sakit usai kejadian itu. Wadison Pasaribu juga ikut dalam proses pemakaman sang istri. Saat itu disebutkan Tony bahwa Wadison Pasaribu mengalami luka-luka di bagian tubuhnya. Luka itu menurutnya disebabkan oleh aksi perampok. Belakangan terungkap, pelaku mengakui membuat skenario seolah-olah menjadi korban perampokan. Pelaku juga mencoba BD dengan membenturkan kepala ke tembok dan memasukkan karung ke tubuhnya. Nah, jadi ini motifnya. Menurut pengacara korban, Tony Lembas Pasaribu, motif pembunuhan lantaran pelaku dituduh selingkuh. Pelaku geram, kemudian mencekik istri. Pelaku kini sudah ditangkap, polisi segera menggelar jumpa pers terkait kasus pembunuhan ini. Apakah kamu masih ingat soal supporter Persikas dimarahi oleh Titi Mulyati ketika acara Nganjang Rakyat di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Jasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 28 Mei lalu? Ya, Titi Mulyati marah dan ngamuk kepada supporter Persikas Subang yang membentangkan spanduk dan bernyanyi. Itulah yang membuat Titi Mulyati geram. Titi Mulyati kemudian berdiri dan berteriak ke supporter Persikas Subang tersebut. Nah, akibat ulah mereka itulah mereka pun ditahan oleh polisi dan kemudian dipulangkan. Tuh, kelakuan yang kayak gini sih jangan ditiru ya. Kalau ada acara sih ya mendingan ya udah diem aja gitu kali ya, atau mungkin ngelakuin hal yang positif gitulah mendingan. Bener gak sih? Mungkin ini kedua orang ini mungkin terlalu waspada kali ya, bahkan terlalu resah banget yang namanya penculikan anak. Makanya sampai kayak gini nih, yang mana dua orang pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah berusia 76 tahun ditangkap pihak kepolisian setelah salah satunya sempat buron. Yang mana peristiwa ini terjadi pada 4 Mei lalu, yang mana kejadian bermula ketika saat korban hendak mengunjungi rumah anaknya di daerah Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Korban baru turun dari angkot memberikan bantuan seorang anak di jalan untuk menunjukkan alamat rumah anaknya. Tapi di tengah perjalanan, anak tersebut berpamitan dan tidak mengantar korban hingga tujuan. Korban kemudian diamankan warga, dan saat itulah kedua pelaku melakukan kekerasan fisik dengan menampar dan memukul wajah korban. Aksi tersebut sempat direkam oleh seorang warga dan videonya viral di media sosial. Korban mengalami luka memar di bagian wajah. Tuh pak, gimana sih pak? Kalau kayak gini kan memang sangat disayangkan banget ya kasus ini ya.
Kasus ini nggak kalah miris nih, yang mana seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB ditangkap oleh polisi karena mengunggah meme media sosial berisi gambar rekayasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Ya, ini nggak bisa disebut. Hal ini pertama kali diketahui dari unggahan di media sosial Twitter oleh akun Murtadawan 1. Pihak kepolisian membenarkan peristiwa penangkapan ini, membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses, ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi Jumat 9 Mei 2025. Nah, atas tindakannya ini, SSS diduga melanggar pasal 45 ayat 1, Jo pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Wah, ini sih tega banget ya kalau kita lihat gambarnya ya. Kalau ada pengunjung yang kasih makan plastik ke Daniel. Taman Safari Indonesia atau TSI menyampaikan kronologi di balik heboh kejadian pengunjung memasukkan sampah plastik ke mulut Daniel di Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Pengunjung memasukkan benda plastik tersebut tanpa izin. Ya, kejadian ini benar-benar sangat memilukan ya. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2024. Petugas Taman Safari yang ada di lokasi sebut Alexander langsung sigap mengeluarkan benda plastik tersebut. Mereka mengeluarkan plastik dari mulut Daniel sesuai prosedur. Ya, setelah dilakukan pengecekan, Daniel tersebut diketahui dalam kondisi baik. Hal itu tak lepas dari kesigapan petugas atas informasinya pengunjung lain. Tuh, kelakuannya kayak gini sih jangan ditiru ya. Semakin hari semakin merasakan aja ini preman. Jadi Februari lalu yang mana dua preman yang mengaku ormas memalak guru TK yang tengah latihan marching band. Peristiwa ini bermula ketika kedua preman ini meminta uang 20.000 untuk beli rokok. Tapi kedua preman itu tidak diberikan uang tersebut. Alhasil kedua preman itu ngamuk dan menganiaya guru TK tersebut dan mengancam anak-anak yang tengah latihan marching band. Selain itu, mereka juga merusak dan menghancurkan peralatan marching band. Banyak anak-anak yang trauma akibat ulah mereka tersebut. Tuh, hati-hati ya guys ya, dimanapun kamu dan kapanpun, oke? November 2024, bocah berusia 9 tahun mengalami kecelakaan, yang mana baru pulang sekolah, bocah terlindas oleh truk. Tapi untungnya nyawanya masih selamat dan kakinya hancur akibat terlindas truk. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengamuk dan membuat kekacauan. Truk yang melintas pun dibakar dan dihancurkan. Polisi pun meminta untuk mengembalikan barang jarahannya tersebut. Nah, jadi warga pun berharap tidak ada lagi truk yang melintas pada pagi hari karena mengganggu aktivitas warga setempat, bahkan anak-anak sekolah. Siapa sih di antara kalian yang nggak terpana melihat seat yang satu ini? Ini sangatlah indah loh, bahkan ini baru aja spawn. Ditunggu deh kelanjutannya tentang seat paling luar biasa yang pernah ada di Minecraft, yang wajib kamu coba sekarang juga.